Istilah bucin tentunya sudah tidak asing lagi di berbagai kalangan. Hampir semua orang tahu apa itu bucin. Ya, singkatan dari budak cinta. Istilah ini sangat membeludak apalagi di kalangan kaula muda yang berada pada fase di mabuk asmara. Namun, apakah bucin itu perilaku yang baik untuk dilakukan? Simak penjelasannya sebagai berikut. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan rasa sayang kepada pasangan. Ada yang menunjukkan dengan sering membeli kado, memberikan surprise romantis, bahkan ada yang rela melakukan hal apapun agar pasangannya bahagia. Sayangnya, hal tersebut kerap dijuluki sebagai perilaku bucin. Kata bucin sering terlontar sebagai olok-olokan atau julukan berkonotasi negatif. Apa sih yang disebut bucin dalam hubungan? Apakah punya sikap bucin baik untuk diri sendiri maupun hubungan asmara? Iksan Bella Persada MPSI Psikolog menjelaskan bahwa bucin memiliki beberapa konotasi, bisa positif dan bisa negatif. Namun menurut Iksan, bucin merupakan sebuah kondisi di mana seorang rela mengorbankan kebutuhan dirinya sendiri demi pasangannya. Kenapa bisa sampai begitu? Iksan mengatakan seseorang bisa bersikap demikian ketika ia melihat pasangannya sebagai sosok yang sangat ideal dan terbaik untuk dirinya sendiri. Pada dasarnya, rela berkorban untuk pasangan merupakan perilaku yang normal. Misalnya, ketika kita rela membatasi jatah jajan guna menabung untuk liburan bersama atau untuk merencanakan pesta pernikahan, itu contoh yang bisa dikatakan pengorbanan yang normal. Hanya saja ada beberapa kondisi di mana pengorbanan bucin menjadi negatif dan pada akhirnya merugikan diri sendiri. Inilah perilaku bucin yang buruk. Psikologi Iksan menjelaskan bucin dikatakan buruk jika sudah merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Misalnya, sampai mengabaikan banyak aktivitas yang jauh lebih penting hanya untuk bersama pasangan kita. Selain itu, orang tersebut sebenarnya merasa tertekan dan merasa tidak nyaman saat mencoba memenuhi yang diinginkan pasangannya. Itu menandakan sudah bucin yang negatif. Tak hanya itu, apabila sudah mengalami bucin dengan kondisi negatif, seseorang relatif memiliki kepercayaan diri yang rendah. Umumnya orang tersebut akan tunduk dan rela melakukan apa saja yang diminta oleh pasangannya. Ini dampak menjadi seorang bucin. Apabila level bucin masih berada di dalam tahap normal, maka bucin bisa membawa beberapa manfaat. Bucin yang positif bisa membangun Anda menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa. Bucin juga dapat mengajarkan Anda arti mencintai seseorang dengan tulus. Akan tetapi, jika bucin yang dilakukan sudah masuk ke dalam perilaku negatif, maka ada dampak buruk yang bisa timbul. Dampaknya bisa membuat stres sendiri bagi si orang tersebut. Selain itu, hubungan yang dijalaninya pun kurang sehat sebenarnya. Satu sisi mungkin pasangan akan senang, namun kalau si individunya sendiri jadi stres, pun dampaknya jadi buruk juga, baik untuk hubungannya atau ke relasi orang sekitar. Bucin parah juga bisa berdampak kepada kehidupan sosial seseorang. Lagi-lagi karena orang terlalu fokus menghabiskan waktu dan mewujudkan keinginan pasangannya. Akibatnya ia jadi kurang berinteraksi dengan teman atau keluarga. Mungkin beberapa orang ada yang bertanya, bagaimana bila perilaku bucin ini dilakukan untuk membahagiakan pasangan? Tidak ada salahnya membuat orang lain bahagia, selama tidak melebihi batas kemampuan diri sendiri. Anda perlu ingat, kebahagiaan orang lain bukanlah tanggung jawab diri Anda. Sejatinya, setiap manusia bertanggung jawab kepada kebahagiaannya masing-masing. Jadi, kalian termasuk bucin yang mana nih? Konotasi positif atau negatif? Beri komen di bawah ya.